Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamun Zaki Nur Rahman dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang mana pengusaha tersebut merupakan salah seorang teman saya semasa saya sekolah MA, dan ini dia Taufik Hidayat. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya selaku owner dari Cemilan YouTube Crispy UK. Di sini saya mau tanya tentang bisnis yang masnya jalankan. Ya, monggo silakan Mas Zaki. Untuk produknya apa? Nah, untuk produknya itu namanya YouTube Crispy atau kita biasa disebut itu undur-undur. Tapi ini dalam bentuk kemasan. Nah, dengan brand Yuki begitu Mas. Brandnya Yuki. Iya. Produknya Undur-undur. Iya, YouTube atau undur-undur laut. Ya. Kalau boleh tahu ini bisnisnya dibangunnya kapan? Nah, untuk bisnisnya untuk Cemilan YouTube itu sekitar bulan Februari 2022, ya sekitar 5 bulan yang lalu gitu Mas. Berarti itu pas masa-masa COVID atau udah selesai COVID ya? Nah, kalau masa-masanya itu setelah COVID Mas. Setelah COVID malah? Iya, setelah COVID. Setelah COVID langsung bangun bisnis ini dan jalan sampai sekarang? Iya, sebelum bisnis ini saya sebelumnya punya bisnis Mas. Ada batagor, terus ada jadi reseller juga, dan akhirnya yang sekarang masih dijalani itu Cemilan, ini YouTube Crispy UK. Untuk usahanya itu udah pindah-pindah. Iya, soalnya dari yang batagor itu udah bangkrut, terus dari reseller itu sekarang ini udah punya brand sendiri dengan produk Cemilan gitu. Berarti enggak selamanya sekali bangun langsung jadi? Enggak, kebanyakan pengusaha kan begitu. Dari misalkan ada yang bangkrut, ada yang rugi, ada yang tutup. Nah, saya pun udah mengalaminya dan akhirnya udah menemukan ya Cemilan YouTube Crispy. Dan ini yang masih bertahan sampai yang sekarang? masih bertahan, dan insya Allah ya doakan sampai selamanya bisa bertahan. Amin, amin. Alasannya membangun bisnisnya apa Mas? Nah, alasannya membangun bis ini dari peluang Mas. Bahwasanya di daerah pantai selatan itu kan banyak yang namanya undur-undur laut atau YouTube. Tapi itu tidak dari daerah pantai selatan itu tidak bisa memperluaskan atau memperkenalkan produknya. Hanya ada di pantainya saja. Ya, Nah, jualannya cuma di area situ. area situ saja. Makanya ini ada peluang bahwasanya produk Yuki ini bahwasanya enak tapi nggak dipasarkan di luas. Makanya saya ini packaging yang bagus, kemasan yang bagus, kita pasarkan lewat online agar memperluas pasar. Bukan hanya di daerah Kabupaten saja, tapi kita bisa jangkau di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri begitu. Iya. Berarti ini targetnya mau perluas ke seluruh Indonesia? Iya, untuk targetnya ke seluruh Indonesia, bukan hanya di daerah Kebumen saja, tapi kita udah merambahnya ke dunia luar gitu. Sampai ke Indonesia, kalau kita bisa ekspor. Ya. Kalau bisa ekspor itu keren banget sih. Iya, jangan aja Mas, kita bisa ekspor. Kalau bisnisnya berjalan di mana, beroperasi di mana? Nah, untuk beroperasinya itu kita untuk bahan bakunya kita ambil di daerah Suwuk Mas, di daerah pesisir pantai selatan. Nah, untuk diproduksinya itu di daerah Seliling, tepatnya di DK Keragapitan, RT 2 RW 7, Seliling Alian di daerah Kebumen gitu. Ya. Kalau lokasi penjualan produknya? Nah, untuk lokasi penjualan produknya kita sistemnya online Mas. Nah, untuk awalan itu ada offline-nya, kita titip-titip di toko-toko, tetapi kita itu kurang efektif. Makanya kita beralih ke online. Itu kita ada di WA, terus ada sistem reseller, ada di Facebook, di IG, itu di marketplace seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain begitu Mas. Jadi ini full online? Iya, kalau sekarang kita fokusnya ke online karena kita merambahnya bukan hanya di daerah Kebumen, tapi luas di seluruh Indonesia. Makanya kita sistemnya online. Berarti Masnya ini pernah nyoba jualan offline? Kalau offline pernah dititipkan ke toko seperti SRC atau teman-teman yang punya warung begitu Mas, tapi penjualannya kurang efektif. Nah, soalnya untuk kemasan ini itu tidak cocok di daerah yang masyarakat ekonominya itu rendah karena menganggapnya itu kayak ini
makanan mahal ya? Iya, makan mahal karena target kita itu ke menengah ke atas gitu. Iya Pak. Udah nyoba di berapa toko itu Mas? Kalau tokonya itu sekitar dulu punya teman-teman sih Mas. Punya teman-teman? Iya. Ada di SRC, ada di restoran juga ada. Restoran Mas? Iya, restoran juga ada, pernah. Terus ada di warung-warung biasa gitu juga pernah. Kalau komposisi bahan-bahan untuk produksinya Mas? Nah, selain YouTube. Ya, untuk selain YouTube itu ada tepung, ada minyak, terus ada bumbunya juga, ada rempah-rempahnya juga Mas. Nah, itu digoreng seperti kita menggoreng ini chicken crispy, fried chicken, nah begitu. Iya. Itu hampir sama menggorengnya. Nah, namanya juga YouTube crispy, berarti sama seperti chicken, Iya. fried chicken itu hampir sama. Yaitu produksinya dalam satu hari dapat berapa Mas? Untuk awalan atau untuk sekarang Mas? Untuk awalan dulu deh. Untuk awalan itu masih rendah sih Mas. Sehari kadang produksi, kadang enggak. Ya dulunya sekitar ya 20 sampai 40 pieces. Itu pun enggak setiap hari produksi. Karena tergantung permintaan. Iya, tergantung permintaan dari konsumen. Tapi kalau sekarang ya sekitar 40 sampai 70 pieces per hari. Itu rutin atau masih bolong-bolong? Kalau sekarang hampir rutin sih, tapi kan permintaan konsumen berapa? Kalau sekarang ini masih banyak. Itu Sekarang rutin. masih banyak. Ya sekarang permintaan di konsumen itu banyak. Jadi rutin. Kadang ya 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali, kadang seminggu sekali. Tapi sekarang itu udah rutin. Setiap hari berarti ya? Iya, hampir setiap hari. Nah itu dari pagi sampai sore atau gimana itu produksinya? Nah, untuk produksinya kita menyesuaikan. Kalau kita produksi banyak dari pagi sampai sore. Tapi kalau misalkan ya sekitar 40 biji itu ya enggak satu hari. Misalkan sampai duhur aja itu udah selesai. Oh, sampai duhur itu udah selesai produksi langsung pengemasan. Langsung pengemasan. Pengemasan berapa lama akan berapa lama? Kalau pengemasan itu kan kita pakai mesin spinner juga itu untuk meniriskan minyaknya agar produknya tahan lama. Untuk biasanya kan untuk kemasan YouTube itu kan sekitar 1 bulanan. Nah ini untuk tahannya bisa sampai 4 sampai 5 bulanan. Nah itu pakai mesin spinner biar nirisin minyak, biar minyaknya benar-benar habis. Oh, jadi yang bikin produknya itu awet gara-gara minyaknya itu ditiriskan. Iya, ditiriskan sampai benar-benar nggak ada minyaknya. Ya ini ada pengawet atau enggak Mas? Kalau sekarang belum sih, belum, tapi udah bisa tahan 4 sampai 5 bulanan. 4 sampai 5 bulan. Iya. Itu udah pernah diuji coba sama Mas Anjing? Udah pernah. Tapi manual itu udah 4 bulanan itu udah bisa. Itu diujinya disimpan di mana? Di suhu ruang atau suhu dingin? Itu di suhu ruang. Suhu ruang, iya. Suhu ruang bisa sampai 5 bulan. Iya, itu kan soalnya dari kemasannya kita udah benar-benar rapat Mas. Nah ini kan udah benar-benar rapat. Di sini ada sealernya, di sini ada filmnya juga. Oh ini udah ada. Berarti tinggal dibuka langsung kayak gini ya? Iya. Kalau udah selesai tinggal tutup. Iya, tinggal tutup. Makanya aman, bisa tahan lama. Keren. Lalu kalau boleh tahu modalnya berapa Mas? Nah untuk modal awal itu sekitar 400.000 rupiah Mas. Itu 400.000? Iya, untuk modal beli bahan sama beli kemasannya. Soalnya yang mahal itu di kemasannya Mas. Nah untuk kemasan itu untuk awal kita pesennya di Nganjuk, Jawa Timur. Pesennya di Nganjuk itu udah termasuk desainnya? Iya, udah termasuk desainnya. Untuk desain itu dulu sekitar berapa ya? 75.000 untuk desainnya. Itu desainnya desain sendiri atau minta di desainin? Minta desainin dari sana. Oh, berarti langsung? Iya, Langsung jadi iya. Kalau boleh tahu rata-rata omsetnya berapa Mas? Nah, untuk rata omset untuk sekarang atau yang dulu? Pas awal-awal deh? Untuk awal-awal itu omsetnya nggak menentu. Nggak menentu? Iya, kadang sehari ada, kadang nggak ada. Udah sekitar 1 jutaan bawah lah untuk awal-awal. Rata-rata per bulan 1 juta? Iya, rata-rata itu untuk awal 1 jutaan. Kalau sekarang rata-rata berapa? Kalau sekarang alhamdulillah udah sampai 2 sampai 3 jutaan. Udah progresnya udah bagus sih. Dari Februari 1 juta dan sekarang udah 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat ya? Iya.
Kalau untuk izin usahanya Mas, kan kalau perusahaan itu mesti ada izin usahanya kan, macam-macam, ada BPOM atau dari MUI, itu gimana Mas? Nah, untuk cemilan kami alhamdulillah udah memiliki PIRT Mas. Ini untuk izin edarnya. Nah, untuk halalnya kita juga udah izin ke Kemenag. Karena sekarang izin halal bukan di MUI tapi di Kemenag, Kementerian Agama. Untuk itu kita udah izin juga, PIRT juga udah izin. Untuk BPOM kita dalam proses. Masih dalam proses? Iya. Itu BPOM izin dari kapan Mas? Untuk BPOM kan belum. Nah, untuk PIRT itu udah. Ya udah PIRT-nya. Oh, maksudnya itu BPOM-nya belum Iya, belum. Diminta izin gitu? Belum. Oh, kirain udah masih proses itu. Iya. Minta. Nah, kalau tantangannya apa Mas? Pas menjalankan bisnis ini kan mestinya ada tantangan sama hambatan kan? Karena nggak mudah kan menjalankan bisnis dari nol sampai sekarang. Gimana? Nah, untuk tantangannya yaitu terkait modal Mas. Modal. Iya, modal sama misalkan ada orang yang beli itu bayarnya nanti-nanti. Oh, itu kan iya. yang membuat UMKM atau pemilik bisnis itu terkendala dengan modalnya yang seharusnya uang dari penjualan itu untuk modal lagi itu terhambat karena belum bayar. Nah, itu kita harus modal 2 kali lipat. Paling itu sih. Sama kita menjangkaunya itu kurang luas. Jaringan kita juga belum terlalu maksimal sih. Gitu Mas. Ya, sampai sekarang ya ada juga yang kayak gitu telat bayar. Iya, kalau sekarang masih ada. Masih tapi ada. Udah minim, nggak kayak dulu. Dulu banyak, tapi sekarang udah tahu lah gimana caranya untuk belajar di depan. Makanya sekarang udah diantisipasi. Iya ya. Bagi kalian yang mau menjalankan usaha atau bisnis, boleh dikasih tipsnya Mas? Nah, untuk menjalankan usaha, ya tips dari saya itu berani sama mau belajar. Bahwasanya kalau kita tidak berani berusaha, kita mau kan gak mau kan dari karyawan terus. Iya. Masa kita jadi karyawan terus, jadi suruhan orang terus. Makanya kita harus punya prinsip, yaitu kita harus lebih baik kecil dari bos daripada besar dari karyawan, begitu. Iya, mantap. Rencananya gimana Mas untuk kedepannya bisnis ini? Nah, untuk rencana ke depan, ya semoga untuk produk cemilan kami itu dikenal di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri, begitu Mas. Oh, sampai ke luar negeri? Iya, kita tujuannya juga nggak hanya di Indonesia, kita juga besok kalau udah besar kita merambah ke ekspor. Nah, untuk memperkenalkan bahwasannya produk UMKM pun bisa naik kelas ke ekspor, nggak hanya di Indonesia saja. Keren. Boleh tahu cara pesen produk ini supaya kalau ada pemirsa yang mau pesen bisa tahu caranya? Ya, boleh. Untuk pemesanan produk cemilan kami Yuki ada di FB juga ada kita, ada di IG juga ada. Untuk admin di cemilan kita juga ada di FB-nya Yuki dalam kurung itu YouTube Crispy, di IG-nya @yuki_YouTube_Crispy. Nah, untuk chat admin di 087 797 995 013 Mas. Nanti saya taruh sosial media sama nomor WA-nya di sini ya. Iya, boleh. Baik. Dari cerita Masnya ini sangat inspiratif ya. Iya. Karena masih muda, udah punya usaha yang sampai sekarang masih berjalan dan berkembang lebih baik gitu. Ya, soalnya kita harus upgrade ilmu terusin. Nah, Kalau misalkan kita supaya stagnan, nggak kalah saing ya. Ya di kalah saing. Di kalah saing, makanya kita harus upgrade ilmu terus, kita terus inovasi, terus kreativitasnya harus kita asah terus begitu. Ya, mungkin wawancaranya segini dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Taufik. Ya, sama-sama Zaki. Dan kita akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.